Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid Sabilillah rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kula barakan iki kula jenengan masih diberi Allah kesempatan ini berupa umur, sehat jasmani rohani, saged nglampahi ibadah salat maghrib kanthi berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kula jenengan sedaya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dihormati, di sini materi kita kali ini adalah menjaga rahasia. Joko rahasia. Sebenarnya materinya itu kalau dalam kesempatan ini mungkin sudah diterangkan di khutbah, sebagainya masalah-masalah yang berkaitan dengan mungkin ada musibah. Tapi kali ini saya mencoba ini meneruskan materi ini menjaga rahasia. Kenapa ini saya angkat? Karena ini adalah merupakan salah satu akhlak dalam Islam yang dilupakan. Kenapa saya dilupakan dunia terdahulu? Kita niki sering, boten disengaja, kalau jenengan niki suka menyebarkan sesuatu yang mungkin itu dipandang aib, tapi kita sebarkan juga. Apalagi sekarang ditopang dengan alat-alat media, baik itu mungkin melalui televisi yang mungkin umum atau mungkin sekarang ada di media penting ini kan teman itu. Kadang-kadang sesuatu itu yang sebenarnya itu rahasia, katakanlah sesuatu yang aib, tetapi itu disebarluaskan. Padahal Islam itu sangat menjaga itu. Dalam sebuah hadis kan, man sataro musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sapa wonge sing gelem menutup rahasia atau aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup. Oleh karena itu dalam urusan ini gimana tinjauan tuntunan contoh dari Rasulullah mengenai menjaga rahasia ini. Langsung kalau bacakan hadis yang pertama ini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna sesungguhnya, ini Nabi ini, min asyarrin nas, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, siapa itu? Ar-rajulu, seseorang yubdi ilam ro'ati, seseorang suami yang berhubungan badan dengan istrinya, wa tufdi ilahi summa yanshuru sirra. Jadi seorang suami atau bisa istri yang berhubungan badan dengan istrinya atau dengan suaminya, atau seorang istri ini yang berhubungan badan dengan suaminya, kemudian suaminya itu menceritakan rahasia istrinya yang harus ditutupi. Nah, di sini riwayatnya Muslim. Jadi dari hadis ini, Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah itu ngendiko, bersabda. Jadi inna asyarun nas, di sini menggunakan kata asyarun, biasanya itu syarun ngawon, biasanya khairun itu sudah tabdil, lebih baik, syarun itu lebih jelek. Tapi ini asyarun, jadi sangat lebih jelek. Sesungguhnya manusia yang paling buruk, paling jelek, indallahi manzilatan yaumil qiyamah, kedudukannya di sisi Allah pada kiamat, itu adalah orang, seseorang laki-laki atau seorang perempuan yang berhubungan badan dengan suami istrinya. Setelah itu dia menceritakan, ini secara umum, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini menceritakan rahasia dalam suami istri dia berhubungan ke pasangan lain, itu kedudukannya di sisi Allah itu paling jelek pada kiamat besok. Nah, makanya lagi apa jenenge, termasuk juga itu menyiarkan ini. Nah, udah bilang menyiarkan aib itu kepada orang lain. Di sini ya maaf, ini mungkin saja ini materi wong dewasa ya. Materi dewasa jadi. Tapi ini karena tuntunan ya bisa lah. Jadi kalau kita ini kalau berhubungan sama istri itu, jangan sekali-sekali itu kita ceritakan lah, mungkin tentang apa pada istri kita atau tentang istri kita atau jangan. Karena itu adalah kedudukannya di sisi Allah paling jelek nanti di hari kiamat. Nah, ini kan yang pertama nih. Nanti bisa kita diskusi lah tentang masalah ini. Ada yang kedua. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintu Hafsah qala laqitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
Fa'aradtu alaihi Hafsah. Fakultu in syi'ta angkahtuka Hafsah binta Umar. Qala sa'anzuru fi amri falabistu layali. Summa laqiyani. Faqala qad badali alla atazawwaja yaumi hadza. Nah, di sini kita nih. Kalau bertemu lagi, tapi nanti kita lanjutkan ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Hafsah ini putri ini Umar, binti Umar menjadi janda. Nah, Umar radhiyallahu anhu berkata, aku menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lalu menawarkan Hafsah kepadanya. Jadi dulu ini memang Islam itu bagus. Jadi nek lorong saline po, tak nyaman tuh rondo. Janda wis iki jandane. Rondo kena janda. Lah niku dicawakno nang Utsman. Nang ngene iki Utsman dicawakno. Kalau engkau mau, aku akan menikahkan Hafsah binti Umar denganmu. Loh. Didelekno pasangan lah ngoten iki. Utsman berkata, aku akan mempertimbangkannya. Lah iki Utsman iki. Aku pun menunggu ini jawabannya. Jadi Umar ngomong, aku pun menunggu jawabannya. Beberapa lamanya. Kemudian Utsman menemuiku dan berkata, sepertinya untuk sekarang ini saya tidak berkeinginan untuk menikah lagi. Nah, ini jawaban Utsman. Hadis ini dilanjutkan ngeten. Falakitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqultu. Nah. Kemudian aku bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, in syi'ta angkahtuka Hafsah binti Umar. Kalau engkau berkenan Abu Bakar, aku akan menikahkan Hafsah binti Umar denganmu. Fasomata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar hanya diam saja. Hanya diam saja. Falam yarji ilayya syai'an. Tidak memberikan respon apapun terhadapku. Fakuntu ali aujada minni ala Utsman. Sehingga aku lebih marah kepadanya ketimbang kepada Utsman. Falabistu layalin. Aku merenungkannya beberapa malam lamanya. Summa khotobahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamar Hafsah. Fa'akahtuha iya. Aku pun menikahkan Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin faqal. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, la'allaka wajadta alayya in aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Faqultu na'am. Niki ngomongane Abu Bakar ini. Barangkali engkau kesal terhadapku karena aku tidak memberikan jawaban ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku. Dan Umar jawab, "Na'am, ya." Jawab Umar. Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakaraha.
Abu Bakar berkata, sebenarnya tidak ada yang mengalihku untuk menerima tawaran itu. Hanya saja aku tahu bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut namanya. Falam afli absya sirra Rasulullah SAW. Sedang saya tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Walau taraka Nabi SAW la qabiltuha. Seandainya, sekiranya beliau tidak jadi menikah Hafsah, ini saya aku menerimanya. Ini hadis panjang ini. Rawahul Bukhari, Al-Bukhari. Jadi, ternyata ini tuntunan juga Islam ya. Kalau punya anak gadis, kayak pulau barang itu, nek belum nikah, itu jadi kudu didelek. Makanya kalau didelek ya nih. Karena kalian duit Joko monggo, anak kulo iki anu. Masih itu anak kulo. Iki monggo mboten apa. Besan kali kulo lah. Masalah kulo iki kira besan. Iki anak kulo pertama sering nikah ya. Niki dicontohno Umar iki. Anak Umar itu janda. Maka Umar mencarikan jodohnya. Pertama siapa ditawarkan? Tentu saja delek sing api, Utsman. Nah, Utsman bin Affan. Ditawari, Utsman, maukah kamu menikah dengan putri saya Hafsah? Maka jawabin apa Utsman? Ya, coba saya pikir dulu. Kemudian Umar ini menunggu jawaban Utsman ini. Beberapa hari kok begitu dia ketemu menjawab, maaf Umar, saat ini saya belum ada keinginan untuk menikah. Ini jawaban nih. Nabi ini. Setelah itu, karena keadaannya tadi, dia tawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, maukah kamu menikah dengan putriku Hafsah? Ternyata Abu Bakar itu udah jawab belas. Gak iya, gak tak pikir kayak Utsman itu. Menang mawon. Napa Umar mantel. Atine lho. Kayak gua ngerti lho. Kita koni ngulik jawab dengan menang. Ternyata tidak berapa lama Rasulullah Muhammad SAW melamar Hafsah. Maka kata Umar, saya nikahkan putri saya kepada Rasulullah. Nah, setelah menikah, Abu Bakar muncul dengan Umar. Ada apa, Pak? Kamu kemarin waktu kamu nari saya menikah putrimu, mungkin kamu marah. Iya, mangkel aku dan mosok kon meneh. Ketahuilah ijabane Mas. Sakjane aku yo jane bales. Cuma saya tahu bahwa Rasulullah juga kepingin loh gitu. Cuma saya enggak mau ngomong sampean. Ini bener lah gitu loh. Maka ini rahasia Rasulullah saya jaga. Oh. Ketika Rasulullah temenan kata nikah sama Hafsah. Suapamane Rasulullah gak nikah, saya akan nikah Abu Bakar. Artinya apa, Mas? Bahwa Abu Bakar harus merap. Nek Rasulullah nanti menyebut nama Hafsah ini. Artinya punya rasa. Zakarul menyebut namanya. Tetapi Abu Bakar mboten wani ngomong. Ketika dicari niku karo Umar, gak ani ngomong, ajane ngomong. Sajane apa jenenge Rasulullah nek kepingin gak wani ngomong ngono, Pak. Kali rahasia Rasulullah, rahasia penting. Belum tentu niku, belum itu terjadi. Dijaga bener iki sama Abu Bakar. Ini tata kerama akhlak para sahabat ketika bersama Rasulullah sampai segitunya. Dia itu tahu saja ini Rasulullah itu pernah dia menyebut Hafsah.
Maka ini ketika Abu Bakar ditarik ke Umar, dia gak wani ngomong. Apa lu? Aku Rasulullah lepok. Nah, tapi dia gak berani ngomong itu karena Rasulullah gak ngomong secara tapi dia pernah dengar. Pernah dengar begitu. Lah, artinya apa? Sahabat Rasulullah itu sangat menjaga rahasia. Jadi kita di dalam ini, mari kita bersama-sama ini hati-hati dalam hidup ini. Kita niki ojo gampang apa istilahnya ngudal atau ngomong sesuatu yang belum jelas, yang dianggap ini rahasia. Ada sesuatu yang kadang-kadang rahasia tapi makanya kita kan ada ngomong ini rahasia yo, tapi dia ngomong lu ngake. Sebenarnya memang ada orang yang ngomong, sebenarnya ada kalau kita ngomong sama teman dan itu memang sifat rahasia, maka sebenarnya harus kita jaga rahasia ini betul. Ojo malah di dudu ngoten iki. Salian ngoten iki. Durung bener kebenaran itu sudah dikeluarkan, sudah apa mana dengan tambahan alat elektronik niki. Nah, ini hati-hati. Niki salah satu akhlak dalam Islam ini. Menjaga rahasia. Joko rahasia. Sampai meskipun itu benar, itu benar, tapi kita harus jaga rahasia itu. Apalagi dulu benar. Seperti di Abu Bakar itu pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah menyebut Hafsah. Sajane itu belum tentu gelem nikah belum, tapi Abu Bakar menjaga rahasia itu. Sampai gak diomong nang gone Umar. Sajane kan Markajane Rasulullah kepengin, dia kan gak bisa, tapi dia gak berani ngomong. Karena apa? Joko rahasia nih. Jadi ternyata rahasia itu betul-betul harus kita jaga. Di dalam Islam ini kita harus mampu menjaga model rahasia sesuatu itu. Jangan mudah membongkarkan rahasia orang lain. Sin dianggap rahasia ojo dibongkar. Karena itu gak baik dan apalagi nanti sampai enggak bener udah ini tambah. Ini ada lagi yang ketiga nih. Asyidun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'indahu. Fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha rahaba biha wa qala marhaban bibnatay thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Summa sarraha fabakat bukaan syadidan. Falamma ra'a jaza'aha sarran tsaniyah fadhahikat. Faqultu laha khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'i bisirar. Summa anti tabkin. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ma kuntu li'afsiya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirran. Falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu azzamtu alayki bimali alayki al-haqq. Lamma haddatsani ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat amma al-an fa na'am. Amma hina sarrani fi al-marrati ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridul Quran fi kulli sana marratan aw marratain wa an aradu al-an amrataini wa inni la ara al-ajal illa qadal kutub fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mat salaf ana laki fa baqaitu bukai alladhi ra'aiti
Falamma ra'a Jazai sarran lisaniyah faqala ya Fatimah amma tardaini an takuni sayyidan nisa'il mu'minin aw sayyidan nisa'il hadhihi al-ummah fadaqtu dhaqi alladhi ra'aiti muttafaq alaih wa hadha Muslim. Adanya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, di saat para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama beliau, datanglah Fatimah radhiyallahu anha berjalan kaki. Cara berjalannya tidak berbeda sedikitpun dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang anak ini saya mengaku. Ketika melihat Fatimah, beliau menyambutnya dan berkata, "Selamat datang wahai putriku." Rasulullah itu karo anak sayang betul ya. Kemudian beliau menyuruhnya duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri beliau. Kemudian beliau membisikkan sesuatu kepadanya dan Fatimah pun menangis keras sekali. Ketika beliau melihat kesedihan Fatimah, beliau membisikkan lagi untuk yang kedua kalinya dan Fatimah pun tertawa. Aku berkata kepada Fatimah, Rasulullah SAW telah memberikan keistimewaan kepadamu dengan membisikkan sesuatu yang rahasia di tengah itu beliau. Tapi mengapa engkau menangis? Setelah Rasulullah SAW bangkit dari tempatnya, aku bertanya kepada Fatimah, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu? Fatimah menjawab, aku tidak akan membuka rahasia Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, aku kembali berkata kepada Fatimah, aku bersumpah dengan aku atas dirimu, beritahukan kepadaku apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu. Fatimah menjawab, kalau sekarang sudah boleh. Adapun pada bisikan pertama, beliau beritahu bahwa sebelum Jibril menyimak baca Al-Quran, beliau sekali atau dua kali dalam setahun. Dan sekarang Jibril menyimaknya 2 kali. Kemudian beliau berkata sabda, menurutku ini adalah tanda kalau ajalku sudah dekat. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Karena aku adalah pendahulu yang terbaik untuk dirimu. Mendengar itu aku menangis sejadi-jadinya. Seperti yang kau lihat sendiri. Ketika beliau melihat kesedihanku tersebut, beliau kembali membisikkan kepadaku kedua kalinya dan bersabda, wahai Fatimah, apa engkau tidak rela kalau engkau menjadi pemimpin wanita mukmin atau wanita umat ini? Mendengar itu aku tertawa seperti yang engkau saksikan sendiri. Ini kisah ini wonten ya di teks Bukhari Muslim ini dari Muslim di sini ditulis oleh Muslim, rapatnya Muslim. Jadi ini juga cerita tentang rahasia Rasulullah. Ketika membisikkan suatu Fatimah kitanya dia nggak memberikan jawabannya karena ini rahasia Rasulullah. Tetapi beliau wafat bukan berarti terus ngono Fatimah tidak, tapi dibolehkan sama Rasulullah. Setelah beliau wafat, baru ditakoni mana apa sih? Kok kamu dulu tuh di sisi pertama menangis, di sisi kedua tertawa. Yang pertama itu saya dibicara Rasulullah bahwa Jibril itu setiap tahun datang kepada saya 1-2 kali. Sekarang ini kok sering datang ke saya. Ini menunjukkan bahwa ajal saya dekat. Maka saya menangis karena Rasulullah sudah mau meninggal. Nah ini. Terus yang kedua itu dia katakan, wahai Fatimah, apakah mbak senang bahwa kamu ini adalah menjadi pemimpin wanita mukmin dari umat ini? Nah, aku baru senang, aku tertawa. Ini juga ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang aku hormati, juga begitu. Artinya bahwa kita ini juga harusnya itu senantiasa menjaga rahasia. Kalau kita ini mungkin sedang ngomong sama teman atau orang lah yang terdekat atau siapapun, terus kok ini rahasia, ya monggo sampai simpen, sampai dijual wong-wong. Jangan sampai dijual orang, karena ini rahasia. Kalau nanti semen bukakan, berarti semen ngeler air. Padahal wong Islam itu mboten asal, mengedarkan aib saudara. Kenapa?
Wah, niku nanti iso bahaya niku. Iso bahaya. Nah, makanya kita sebagai Islam ada pendidikan yang baik. Dan ini memang harus kita didikan pada anak-anak kita. Anak-anak kita sampai nanti anak-anak kita itu tidak bisa mampu menjaga rahasia. Ini garis terakhir ini. Ini garis terakhir. Mantul lagi buat ini. Wa an Sabit an Anas radhiyallahu anhu qala ata ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna albu ma'al gilman fa sallama alaina fa ba'athani fi hajatin fa abtatu ala ummi falamma jitu qalat ma abataka fa qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah qalat ma hajatu qultu innaha sirrun qalat la tusbiranni bi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Qala Anas, wallah, law hadastu bi adan, hadastuka bi yasid rawi Muslim. Jadi dari sahabat An Sabit dari Anas radhiyallahu an berkata, dari Sabit dari Anas berkata, Rasulullah SAW mendatangiku di saat aku sedang bermain bersama anak-anak lain. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kami dan mengutusku untuk suatu keperluan sehingga aku terlambat datang kepada ibuku. Ketika aku datang kepada ibuku bertanya, apa yang membuatku pulang terlambat? Aku menjawab, aku baru saja disuruh Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Ibu bertanya, apa keperluannya? Aku menjawab, sesungguhnya itu adalah rahasia. Ibu berkata, jangan engkau ceritakan pada siapapun rahasia Rasulullah SAW. Anas berkata, demi Allah, seandainya aku dahulu menceritakan rahasia itu pada orang lain, tentu aku akan menceritakan juga padamu, wahai Sabit. Hadis ini mengambil pelajaran satu, akhlak mulia dan sifat rendah hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau hamba yang terhormat, terpandang dan mulia di sisi Allah dan seluruh makhluknya, namun beliau tetap rendah hati mau mengucapkan kepada anaknya asik bermain pasar. Hanya Allah yang mampu seperti ini. Jadi Rasulullah itu tiang saya, makanya ini tidak tiru. Jadi suatu hari itu lihat cerita lagi habis ini, dia berjalan ketemu sama anak. Dan waktu itu anak itu sedang bermain sama teman-temannya. Ini kalau saya ketemu itu mengucapkan salam. Nah, makanya dengan itu sama anak-anak juga harus nonton. Mari kita ajar di Nabi. Jadi salam kepada anak. Rasulullah itu orang terhormat sama anak juga mengucapkan salam. Yang kedua, disunahkan bagi orang yang melintas untuk mengucapkan salam walaupun pada anak-anak. Sampai nek liwat ketemu anak-anak, saya ucap salam. Ojo ngene, wong aku gede kok mau sampai hari iki salam. Mboten. Rasulullah ngoten. Ketemu anak-anak di salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia menjawab waalaikumsalam. Ini pelajaran ini. Nek ketemu lagi. Saya ucap salam ketemu anak-anak di salam. Karena ucapan salam udah doa. Salam bukan doa nih. Engkau jangan saudaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila salam kepada anak-anak berarti engkau telah membiasakan sebuah pendidikan baik kepada mereka, terdidik dan terbiasa menjalaninya. Nah, maka ini monggo kita biasakan yang ketemu gitu salam. Api insyaallah. Sampai ketemu salam, assalamualaikum. Masih kangge nanggone anak-anak. Niki pelajaran niki kula nanti niki hadis niki memberi pada saya. Jadi niki perlu nggih. Anak-anak pun kita harus juga ucap salam. Ojo diremen, wah atas arek Ustaz salaman. Oh, itu betul nggih. Yang ketiga, boleh menyuruh anak kecil untuk satu urusan dengan syarat anak dapat dipercaya. Nah, ngerti. Sampai yang kon arek iku delok arek seperti apa? Kalau tidak dipercaya, seperti seorang anak yang banyak bermain atau tidak barusan itu, maka janganlah mengandalkannya. Nah, boleh menyuruh anak kecil untuk urusan yang untuk satu urusan dengan syarat anak itu sudah percaya. Jadi olehlah percaya orang arek itu boleh. Nek iso dipercaya arek. Makanya pun nanti
Tapi pun didelok, arek iki kira dipercaya gak. Nek arek sik gak iso dipercaya pun dikei. Itu yang ketiga. Yang keempat, seperti telah disebutkan para pakar fikih, apabila seorang anak kecil datang kepadamu memberikan sesuatu dan berkata, ini dari ayah dan ini dari ibu, maka engkau harus menerima ucapannya, walaupun itu tidak berwenang untuk memberikan sedekah dari hartanya. Akan tapi apabila anak itu memang disuruh oleh ayahnya dan berkata, ini dari ayahku, memberikan serta dan kurma atau semangka atau pakaian atau benda lainnya, maka terimalah dan jangan malah menuduh anak itu telah mencuri atau bukan. Jadi artinya jadi kita itu harus percayalah pada anak kita itu. Anak itu harus kita berikan percayaan. Kalau kita diberi sesuatu ya diterima dengan baiklah. Ampun curiga, kontok diki, oleh nyolong tak? Oh, ampun macam. Jadi kita harus percaya pada anak itu. Memang betul anak itu. Ya. Yang kelima, memperhatikan orang tua dan keluarga. Seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan dan takut meresahkan orang tua atau keluarga, seharusnya beritahu kepergiannya kepada orang tua atau anak. Ini memang kalau kita ingin harus kita berikan memberitahu kepada keluarga. Contohnya, ketika engkau pergi ke negara tangga, ya kata pada keluargamu, saya akan pergi tangga. Pokoknya izinlah, maksudnya. Yang keenam, tidak boleh membuka rahasia orang lain, apalagi rahasia orang tua. Ini penting. Ketika engkau disuruh seorang untuk urusan-urusan, lalu ayah atau ibumu menanyakan, maka kau tidak boleh memberitahukan, walaupun itu pada kedua orang tua sendiri. Karena itu menyangkut rahasia seorang yang tidak boleh diberitahukan. Ini penting nih. Tidak boleh membuka rahasia orang, apalagi rahasia orang tua. Ketika engkau disuruh seorang untuk suatu urusan, lalu ayah itu menanyakannya, maka engkau tidak boleh memberitahukannya walaupun itu pada Quran. Seperti ini anak tahu, kita kau ibu ini, lapor kau terlambat le, bu, pulau wonten hajat, wonten keperluan. Keperluan apa? Kali Rasulullah, apa keperluannya? Karena sifat rahasia kayak gitu no. Nah, ini kali pun boleh dulu. Terus ibu ngomong apa? Bagus. Kalau rahasia, ojo dituju nopo. Nomor 7 nih. Pendidikan terbaik diberikan Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada anaknya ketika berkata, jangan sekali-kali engkau menceritakan rahasia kepada orang lain. Padahal anak tidak menceritakan rahasia itu pada siapapun termasuk ibu sendiri. Ucapan Ummu Sulaim tadi untuk siapapun termasuk ibunya sendiri. Lebih memantapkan sikap Anas tidak mau menceritakan rahasia Rasulullah SAW. Nah, tadi ini belum ngomong. Jadi seorang ibu, keluarga, bapak, ayah, belum jelas ini, memang itu anak itu menjaga rahasia, saya mendukung. Bagus nak, sesuatu cerita ngomong ya. Oh jadi paksa, apa sih nak, cerita apa? Nah rahasia, itu pun, nah itu bagus itu. Didik anak nih, saya ngerti ya. Yang terakhir, bukti rasa cinta anak kepada Sabit sebagai muridnya. Oleh karena itu Sabit banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Sampai-sampai Anas mengatakan, seandainya aku dahulu menceritakan rahasia kepada orang lain, tentu aku menceritakan kepadamu, wahai Sabit. Ini hubungan antara murid dan guru. Jadi harus baik. Terus kesimpulan ini terakhir bahwa kita sebagai Islam harus memiliki akhlak, terutama dalam masalah rahasia ini. Kita harus bisa menjaga rahasia. Jangan suka menyebarkan sesuatu yang tidak jelas. Apalagi itu yang rahasia disebarkan. Karena Allah nggak suka itu. Makanya ada tadi man satara musliman sabar. Coba belum menutup rahasia atau aibnya saudaranya, Allah juga akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah kemampuan itu. Amin. Sampun nggih? Pun ada yang bertanya? Boten, alhamdulillah cukup. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammadin alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hidal mursalin wa ilhama malaikatil murabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.